عنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي وجعل عيد الأضحى أكبر شعائر الإسلام وسماه يوم الحج الأكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, yang masih memberikan kita kesempatan untuk hidup yang seiman dan seakidah, akidah tauhid. Peristiwa kurban yang kita teladani sampai saat ini digambarkan dalam Al-Quran melalui sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang mampu menggerakkan hatinya untuk mengorbankan anaknya Ismail sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur mada tara. Wahai anakku sayang, saya telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kebesaran jiwa Nabi Ibrahim diimbangi pula dengan kebesaran jiwa putranya yang bernama Ismail dengan mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku yang tercinta, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Insyaallah engkau wahai bapakku akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang bersabar. Kebesaran jiwa beliau sebelumnya telah teruji ketika Allah memerintahkan kepadanya untuk meninggalkan istri yang tercinta dan anak yang baru dilahirkannya di daerah yang sangat tandus, yang tak berair dan tak berkehidupan. Suatu pengorbanan yang tiada taranya. Sikap seorang ayah seperti ini tidaklah mudah, apalagi sang anak Ismail adalah buah hati yang telah lama beliau nanti-nantikan. Berkorban dengan diri sendiri adalah suatu pekerjaan yang sangat sulit. Namun lebih sulit lagi adalah berkorban dengan sesuatu yang kita cintai bersama. Maka dalam Al-Quran, kebaktian yang agung barulah dapat terwujud setelah kita mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ayat ini berkaitan erat dengan peristiwa kurban yang telah diuraikan tadi. Sebab dalam Al-Quran, ayat tersebut berada dalam konteks pembicaraan infak secara umum dan pelaksanaan ibadah haji, yang salah satu syiarnya adalah penyembelihan binatang kurban. Situasi kritis yang dihadapi oleh keluarga Ibrahim yaitu adanya dualisme kepentingan, kepentingan pribadi dan kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
namun dihadapi oleh beliau dengan tenang. Keseimbangan jiwa tetap terpelihara sehingga tidak terjerumus pada keinginan menurut hawa nafsu. Sikap semacam ini hanya dimiliki oleh manusia-manusia yang berkualitas, yang selalu menjaga hubungannya kepada Sang Pencipta dan manusia. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketenangan hanya diperoleh dengan sikap selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah menggambarkan bagaimana semestinya seorang mukmin mengemban suatu tugas, semangat menjalankan tugas dan perintah hendaklah tetap terpelihara tanpa melihat apakah ia menjadi subjek ataupun objek. Semuanya bergerak dalam satu sistem pada posisi masing-masing. Dan yang tak boleh dilupakan yaitu adanya unsur keikhlasan dan kesabaran dalam berbuat, seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Bila kedua unsur tersebut hilang dari suatu sistem, apapun yang muncul adalah penindasan dan tindakan semena-mena dari pihak yang menjadi subjek dan pemberontakan dari pihak yang menjadi objek. Keikhlasan, kesabaran dan keseimbangan yang dijaga dalam keluarga Ibrahim pada akhirnya membuahkan hasil yang tidak diduga-duga sebelumnya. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menggantikan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang telah disiap disembelih dengan seekor domba yang sangat gemuk. Maka dikatakan dalam Al-Quran, wa fadainahu bidzambihin 'adzim. Kami ganti ia dengan seekor domba yang sangat besar dan gemuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang Nabi Ibrahim dan putranya yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya dengan sangat detail ini mengesankan kepada kita bahwa dia memang akan mengabadikan kisah ini agar kita semua dapat meneladani bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Hal ini diperkuat dengan firman-firman-Nya yang memang memerintahkan kita untuk meneladani bagaimana sesungguhnya pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu thumma awhayna ilaika an tab'a millata Ibrahim hanifa inna awwalan nasi bi Ibrahim للذين اتبعوه وهدى النبي والذين آمنوا. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sosok Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah sosok manusia yang berkualitas tinggi, dengan pengertian bahwa manusia berkualitas adalah manusia yang hidupnya penuh dengan pengabdian dan pengorbanan yang bersendikan pada unsur-unsur keikhlasan, kesabaran dan keseimbangan dalam berpikir dan bertindak. Keempat unsur tersebut merupakan sebagian dari dasar-dasar yang menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan manusia, yang dengan istilah lain disebut sebagai berakhlakul karimah. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam upaya meningkatkan kualitas bangsa, kita memerlukan manusia yang punya adab dan budi pekerti yang tinggi. Namun sangat disayangkan, bersamaan dengan kampanye peningkatan kualitas bangsa, kita justru menyaksikan gejala-gejala krisis akhlak yang sangat memprihatinkan. Umat manusia saat ini sedang mengalami pergeseran nilai dan krisis akhlak akibat teknologisasi kehidupan
ledakan informasi yang melonjak dan arus globalisasi yang melanda masyarakat modern saat ini, rasa malu, hormat, cinta kasih sedikit demi sedikit mulai hilang dalam diri kita masing-masing, berganti dengan sifat-sifat hedonistik, halal dan haram menjadi kabur, yang hak bisa menjadi batil. Kita tidak lagi menghormati seorang karena akhlaknya, tetapi karena kekayaan dan pangkat maupun jabatannya. Dampak keadaan seperti itu pada lapisan masyarakat bawah adalah meningkatnya tindak tanduk kejahatan berupa pembunuhan sadis, perampokan, perkelahian remaja dan sebagainya. Sedangkan pada lapisan masyarakat atas tampak pada maraknya praktek korupsi, monopoli dan lain sebagainya. Anak-anak muda yang kita harapkan menjadi tulang punggung negara di masa mendatang telah termakan oleh budaya-budaya asing yang materialistis. Krisis akhlak itulah tantangan paling berat yang kita hadapi saat ini. Sebagai umat Islam, sudah selayaknya kita kembali kepada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dalam mencari jalan keluarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah dan iktibar yang terkandung dalam peristiwa Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam. Yang pertama, kita membangun keluarga dan rumah tangga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bertakwa. Ada beberapa faktor kunci yang harus diperhatikan, yaitu seorang ayah, seorang ibu dan anak. Sebagai seorang ayah ataupun pemimpin yang utama, jangan bersikap otoriter atau sewenang-wenang. Orang tua yang baik adalah orang tua yang mendidik anaknya dengan memberikan contoh yang baik. Anak akan meniru orang tua yang baik apabila ia memberikan contoh ataupun perilaku yang baik di hadapannya. Bahwa kurban adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus mengandung efek sosial. Ini berarti bahwa kurban dengan efek sosialnya membawa didikan dan ajaran yang sangat mulia, yaitu ingin mewujudkan kegembiraan, kesejahteraan hidup bagi orang yang tidak mampu. Tuntunan ini menunjukkan bahwa Islam menghendaki terwujudnya perbaikan dan kesejahteraan masyarakat, karena seorang muslim tidak boleh kenyang atau enak sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Dengan demikian, agama Islam benar-benar ingin mengangkat derajat dan martabat manusia secara harmonis. Selanjutnya, pelaksanaan udhiyah ataupun kurban juga merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua. Sebab rasa syukur di samping dinyatakan dengan ucapan alhamdulillah dan syukurillah, juga harus dinyatakan dengan perbuatan-perbuatan nyata yang memberikan manfaat baik kepada diri kita sendiri maupun ataupun lebih-lebih kepada orang lain dan sekitarnya. Bahwa kurban sekaligus merupakan syiar Islam yang berdimensi kegembiraan dan memberikan sebuah motivasi untuk lebih giat bekerja ke depan, supaya yang telah berkurban selama ini dapat tetap berkurban pada tahun-tahun yang akan datang, dan yang belum pernah melaksanakannya dapat memulainya tahun depan. Akan tetapi harus dilandasi dengan niat yang ikhlas, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yuqbalu minal 'amali illa man kana lahu khalisan wa baghi bihi wajh." Allah tidak menerima amal seseorang kecuali amal ibadah tersebut
yang dilandasi dengan niat yang ikhlas dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berkaca dan mengambil hikmah dari pengorbanan Ibrahim alaihissalam, yakni momentum pengorbanan paling akbar dalam sejarah umat manusia. Dan itulah momentum kebesaran paling agung dalam sejarah manusia. Begitulah kisah pengorbanan itu mengalir dalam sungai sejarah kemanusiaan. Sebab dalam sungai sejarah itu selalu hanya ada darah dan air mata. Tapi hanya itulah yang dapat mengantar setiap pribadi menuju muara kebesarannya. Dan hanya itulah yang dapat mengantar setiap umat menuju muara kejayaannya. Demikianlah akhirnya pengorbanan menjadi kisah panjang yang mengalir deras dalam sungai sejarah kemanusiaan. Akhirnya kita berharap semoga kita semua dijadikan sebagai bahagian dari barisan orang-orang yang rela memberi pengorbanan demi kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menegakkan dinul Islam yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasra 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.